Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, mari bersama-sama membaca doa dan umul Quran ala hadin wa likulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 untuk SMA, SMK, dan MA. Dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kita konsep, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Deskripsi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dan pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertama, al-adatul insaniyah, peri kemanusiaan. Kemudian asyura, bermusyawarah. Kemudian al-wahdatul, atau persatuan Islam. Kemudian al-ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Yang kedua, selalu mengedepankan pemaaf daripada pengganggunya. Memberikan suri tauladan. Memiliki semangat tanpa kenal putus asa. Menghargai perbedaan dan dinamika terhadap hal-hal yang memiliki perbedaan prinsip. Kemudian menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah sekitarnya. Mendeskripsikan substansi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa hijrah dari Mekah yang dilakukan Rasulullah SAW. Hal tersebut dilatar belakangi berbagai persoalan yang terjadi di Mekah. Pertama, mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kajian geografis, kota Madinah terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekkah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Suhu tertinggi pada waktu musim panas antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, dan suhu rata-ratanya antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Madinah sebelum hijrah Rasulullah SAW. Kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib, kemudian dirubah dengan nama Madinah. Perubahan tersebut terjadi ketika kedatangan Rasulullah yang hijrah dari Mekkah. Madinah memiliki banyak nama, diantaranya Bait al-Rasul, artinya rumah Rasul. Al-Iman, artinya beriman. Tayyibah, ya, atau baik. Al-Habibah, al-Mahbub, artinya yang dicintai semua orang. Darul Hijrah, artinya rumah hijrah. Al-Haram, artinya tanah suci, ya. Itu nama-nama lain daripada Madinah. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW beserta rombongan dinamakan kaum Ansor. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni
tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai wafatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beberapa corak dan ragam strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan di Madinah antara lain membangun masjid, kemudian menyampaikan dakwah dengan santun, ya. Kemudian mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik, membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, ini adalah strategi yang diterapkan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah. Masjid yang dibangun pertama kali adalah masjid, salah satunya adalah Masjid Quba, ya. Kemudian dalam membangun masjid, Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat, ya. Masjid adalah sebagai tempat mempersatukan umat. Masjid pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba yang terletak tidak jauh dari kota Madinah. Menyampaikan dakwah dengan santun, strategi ini bertujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik dalam berdakwah, Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Mendeskripsikan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ya, untuk menciptakan kerukunan dan toleransi. Dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Piagam Madinah mengatur segenap aspek kehidupan berisi akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain, ya. Umat Islam memiliki semangat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa semangat bersaudara kaum Ansor yang perlu diwujudkan oleh umat Islam terhadap sesama muslim dalam kehidupan modern seperti sekarang ini adalah satu, saling berbelas kasihan, ya. Bagaimana kaum Ansor menyambut kedatangan Rasulullah, ya, sangat luar biasa sekali. Saling menguatkan, saling menyelamatkan, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan, dan saling menghibur, ya. Kemudian keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Satu, strategi dakwah Nabi di Madinah berbeda dengan di Mekah. Perbedaan karena perbedaan geografis, kondisi masyarakat, dan tuntunan kebutuhan umat manusia. Dengan strategi yang tepat, dakwah Nabi berjalan dengan baik, alhamdulillah. Strategi dakwah Nabi di Madinah membangun masjid, membangun persaudaraan, dan membangun pemerintah atas dasar Piagam Madinah. Membuat perjanjian adalah salah satu bentuk awal dakwah Islam. Oke, ini terkait dengan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ya, ketika di Madinah. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.